what type of vehicle or if he works anywhere. Does he work? Sebuah tragedi yang sempat viral dan menggegerkan negara Amerika Serikat menimpa sebuah keluarga yang tinggal di sebuah pedesaan yang jauh dari keramaian kota. Seluruh anggota keluarga ini dihabisi dengan sangat kejinya, bahkan harus terjadi di depan anak tunggal mereka yang masih di bawah umur. Gadis ini adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari peristiwa tragis tersebut dan diketahui mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah setempat karena berhasil meloloskan dirinya dari sang penjahat. Lalu, seperti apakah kronologi kejadian tersebut? Siapakah sebenarnya sang pelaku? Apakah motif dari kasus ini? Serta apa sajakah yang dilakukan oleh sang penjahat tersebut kepada anak kecil ini? Dan bagaimana pula perjuangannya demi bisa melarikan diri dari sebuah ruang rahasia milik sang penjahat? Simak di cerita selengkapnya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2018 yang terjadi di Amerika Serikat. Selamat menyaksikan. Remaja cantik yang satu ini bernama Jamie Lynn Close. Usianya baru 13 tahun di tahun 2018 tersebut. Ia diketahui lahir pada tahun 2005. Jamie adalah anak tunggal dari pasangan James Close yang berusia 56 tahun dan juga Dennis Close berusia 46 tahun. Keluarga kecil ini berasal dari Barron, Wisconsin, Amerika Serikat. Dennis sang ibu dikenal sebagai sosok yang pendiam, baik hati, religius, dan suka memberi. Ia juga digambarkan oleh kerabat dan teman-temannya sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang, yang membesarkan putrinya dengan baik sesuai dengan kepercayaan yang ia anut. Jamie diketahui memiliki sifat dan perilaku yang sangat mirip dengan sang ibu. Ia baik, pendiam, dan juga pemalu. Dennis dan Jamie sang anak tercinta memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka seperti tak dapat dipisahkan, selalu banyak menghabiskan waktu bersama-sama. Jamie diketahui sangat menyukai memelihara anjing di rumahnya. Oleh sebab itulah, ia selalu meminta dan memohon kepada ibunya untuk diizinkan memelihara seekor anak anjing. Melihat keinginan besar dari putrinya tersebut, Dennis pun akhirnya mengizinkan anaknya itu untuk memelihara seekor anjing yang ia beri nama Molly. Pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 5 Oktober di tahun 2018, seorang pria mencurigakan pergi ke rumah keluarga Close dengan niat untuk menculik anak gadis mereka, yakni Jamie Close. Namun, dikarenakan keluarga Close yang masih beraktivitas di rumah saat itu, membuat sosok misterius itu mengurungkan niat jahatnya disebabkan ia takut ketahuan dan tidak mau meninggalkan saksi. Pada 2 hari kemudian, sosok misterius tersebut memutuskan untuk kembali datang ke rumah keluarga Close dengan niat yang sama, yakni ingin menculik Jamie, sang gadis remaja. Namun, lagi-lagi ia gagal disebabkan alasan yang sama, yakni keluarga tersebut masih melakukan aktivitas di rumahnya. Pada 8 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Oktober, sosok misterius tersebut kembali melakukan kunjungan ketiga ke rumah keluarga Close. Namun kali ini, dia lebih nekat, yakni dengan membawa sebuah senapan. Sebelum jam 12:53 malam waktu setempat, sosok misterius tersebut memarkirkan mobilnya di ujung jalan masuk. Ketika itu, ia mengenakan jas hitam dan juga topeng ski. Kemudian ia mulai mendekati pintu depan rumah keluarga Close sambil membawa senapannya. James Close, ayah dari keluarga itu, rupanya menyadari kedatangan sang sosok misterius.
Ia melihatnya melalui kaca di pintu depan dan kemudian meminta sosok itu untuk menunjukkan rencananya. Ya, James sempat menduga bahwa sosok itu adalah petugas kepolisian karena sepertinya ia tidak begitu jelas melihat sosok itu dikarenakan suasana yang gelap di malam hari. Bahkan, James sempat menyorotkan senternya keluar jendela. Setelah itu, tiba-tiba saja sosok bertopeng itu pun mengatakan agar James membuka pintunya. Mendengar hal tersebut, James jelas tidak mau membuka pintu itu dan kemudian dengan nekat, sosok misterius tersebut mulai mengarahkan senapannya ke jendela dan melepaskan pelurunya yang pada akhirnya mengenai James dengan sangat fatal. Setelah James dirasa tidak lagi berdaya, sosok jahat itu pun kemudian mendobrak masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, sosok misterius itu pun mulai memeriksa setiap ruangan di rumah keluarga Close. Penjahat ini ingin memeriksa dan meyakinkan dirinya bahwa benar-benar tidak ada saksi yang tersisa kala itu. Kemudian dia menemukan pintu kamar mandi yang sudah terkunci dan merasa curiga bahwa ada orang di dalam sana. Akhirnya dia pun kembali menembak lagi ke arah pintu. Rupanya di dalam sana ada sang ibu yang bernama Dennis dan juga anak tunggalnya Jamie Close yang sedang bersembunyi mengamankan diri setelah ibu dan anak tersebut mendengar tembakan yang mereka yakini telah menghilangkan nyawa James sang ayah. Di dalam suasana yang mencekam tersebut, Dennis berusaha menenangkan Jamie sang putri yang saat itu menangis cukup keras. Pada jam 12:53 tengah malam, Dennis sang ibu sempat menelpon layanan darurat 911. Namun, ketika panggilan itu terhubung, Dennis tidak dapat berbicara lagi sebab ternyata sang penjahat telah berada di hadapannya sehingga ibu dan anak itu ketakutan dan tidak berani lagi berbicara. Operator panggilan darurat itu pun kemudian mendengar suara yang mengganggu dan juga teriakan sebelum pada akhirnya telepon itu terputus. Ketika petugas operator menelpon kembali nomor tersebut, mereka hanya tersambung ke pesan suara Dennis dan tidak bisa berkomunikasi langsung dengannya. Ternyata pada saat itu, sosok misterius tersebut mulai mengikat pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki Jamie dengan menggunakan lakban. Setelah itu, ia meminta agar Dennis menempelkan lakban itu ke mulut putrinya. Karena merasa Dennis kesulitan dalam melakukan tugasnya, akhirnya penjahat tersebut pun turun tangan dan melanjutkan untuk menempelkan lakban itu ke mulut dan juga di sekeliling kepala Jamie. Setelah selesai, dengan teganya, sang penjahat langsung menghabisi Dennis di kepalanya dengan menggunakan senpi. Sosok bertopeng itu pun lalu mulai menyeret Jamie yang terikat keluar dan ia pun hampir saja terpeleset darah yang ada di sana. Sosok misterius itu pun kemudian memasukkan Jamie yang ketakutan itu di dalam bagasi mobilnya dan kemudian membawanya pergi entah kemana. Polisi kemudian tiba 4 menit setelah panggilan darurat 911 itu dilakukan. Di sisi yang lain, pria misterius tersebut rupanya sempat menepi selama 20 detik di rumah tersebut. Polisi kemudian melaju dengan lampu darurat dan juga sirine yang menyala. Tetangga keluarga Close mengatakan bahwa mereka mendengar 2 suara tembakan, akan tetapi mengabaikannya. Sebab perburuan adalah hal yang biasa di sekitar rumah mereka. Ya, seperti yang dapat kita lihat langsung, rumah keluarga Close ini terlihat terpencil dan jaraknya cukup jauh dari rumah-rumah tetangganya. Sang penjahat kemudian membawa Jamie ke rumahnya. Setibanya di sana, sosok itu pun menyuruh Jamie membuka piyamanya yang ternyata telah basah disebabkan Jamie yang sempat ketakutan dan mengeluarkan air seningnya di celana. Kemudian, sosok misterius itu pun memaksa Jamie untuk menggunakan piyama lain yang telah ia siapkan. Rupanya, piyama tersebut adalah milik dari kakak si penculik. Setelah itu, seluruh pakaian Jamie ia musnahkan dengan cara dibakar di perapian. Kemudian, sosok itu pun menyuruh Jamie untuk masuk ke sebuah ruangan kecil yang letaknya berada di bawah kasur milik sosok misterius tersebut. Kini, kita sebut saja ruangan itu sebagai ruang rahasia.
Setelah itu, sosok tersebut menutup semua pintu keluar sebelum ia tidur. Perlu kita ketahui bersama bahwa Jamie kini telah ditahan di rumah sang penculik yang rupanya tinggal sendirian di sana. Di sisi yang lain, pihak kepolisian terus menyelidiki kasus ini dan berusaha untuk mencari keberadaan Jamie. Polisi sangat yakin bahwa Jamie memang benar-benar diculik karena di rumahnya hanya terdapat jasad dari kedua orang tuanya dan seekor anjing yang selamat dan kini telah dirawat oleh keluarga dari pihak mendiang ibu Jamie. Polisi juga yakin bahwa Jamie bukanlah pelaku dalam kasus pembunuhan ini. Berita hilangnya Jamie yang diduga telah diculik itu pun dan juga pembunuhan kedua orang tuanya kini telah tersebar ke berbagai penjuru. Televisi, koran, dan media sosial turut memberitakan hal tersebut. Diketahui bahwa sekitar 2.000 sukarelawan telah menyisir beberapa mil di pedesaan Barron, Wisconsin dan area-area lainnya dengan harapan dapat menemukan petunjuk dalam kasus hilangnya Jamie Close yang berusia 13 tahun itu. Area pencarian itu adalah sepanjang 5 mil mengelilingi rumah orang tua Jamie. Tempat pasangan itu telah ditemukan meninggal dunia akibat tertembak pada dini hari tanggal 15 Oktober yang lalu. Penyelidik sangat yakin bahwa Jamie masih hidup dan mereka mengatakan bahwa tidak akan berhenti mencari Jamie sampai gadis itu berhasil ditemukan. Lihatlah betapa ramainya orang-orang baik yang rela meluangkan waktunya untuk mencari Jamie Close. Pihak keluarga juga sangat optimis bahwa Jamie akan segera kembali ke pelukan mereka. Pedesaan yang jauh dari kota itu kini terlihat sangat padat dengan berkumpulnya para sukarelawan. Diketahui, kurang dari 2 minggu setelah penculikan Jamie terjadi, seorang pria ternyata merampok rumah keluarga Close. Ia diketahui telah mencuri beberapa pakaian Jamie, namun akhirnya ia berhasil ditangkap. Polisi awalnya curiga dengan pria tersebut karena mungkin saja dia adalah orang yang telah menculik Jamie. Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, pria asing tersebut bukanlah penculik dari Jamie dan bukan pula sosok yang menghabisi ayah serta ibu Jamie. Upacara pemakaman untuk kedua orang tua Jamie, yakni James dan Dennis, telah diadakan pada pukul 1 siang pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 2018. Di sini terlihat para keluarga dan juga masyarakat yang turut hadir untuk menghormati dan mengantarkan kedua orang tua Jamie tersebut ke pemakaman mereka. Kini yang menjadi pertanyaan, siapakah sebenarnya pelaku yang telah menghilangkan nyawa kedua orang tua Jamie dan juga telah menculik Jamie? Apakah sosok misterius tersebut mengenali keluarga Close? Rupanya, sosok misterius tersebut bernama Jack Thomas Peterson. Pria dengan tampang lugu ini diketahui masih berusia muda, yakni 21 tahun. Jack lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1997. Orang tua Jack diketahui bercerai pada tahun 2007. Dia lulus dari sekolah menengah Northwood di Wisconsin pada tahun 2015. Ia juga sempat mendaftar di Korps Marinir Amerika Serikat, namun diberhentikan setelah 1 bulan. Kami tidak mengetahui apa penyebabnya. Setelah menyekap Jamie di sebuah ruang rahasia di bawah kasurnya, Jack yakin bahwa gadis itu terlalu takut padanya untuk melakukan upaya melarikan diri, sehingga Jack pun tidak pernah memasang kunci khusus pada pintu karena menurutnya Jamie yang berusia 13 tahun tersebut tidak akan berani melarikan diri. Lalu, yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, apakah Jack Peterson ini mengenal Jamie atau kedua orang tuanya secara pribadi? Jawabannya ternyata tidak. Jack adalah orang asing bagi mereka. Jadi sudah jelas bahwa Jamie saat ini tengah diculik oleh orang yang ia tidak kenali. Selama disekap, Jack ternyata menyuruh Jamie tidur di ranjang yang sama dengannya. Lelaki tersebut diketahui jarang membiarkan Jamie keluar dari ruang rahasia tersebut. Namun sesekali ia mengizinkan Jamie untuk keluar dari ruang rahasia itu dan menghirup udara segar di dalam rumah Jack yang terlihat cukup luas itu. Namun
Ketika ada tamu atau keluarga Jake yang datang, Jamie kembali disuruh bersembunyi di ruang rahasia itu dan tidak boleh bersuara. Jika Jamie tidak menuruti kata-kata dari Jake, maka nyawanya menjadi taruhan. Mendengar kata-kata ancaman tersebut, tentu saja Jamie yang masih di bawah umur ini pun menjadi ketakutan dan tidak bisa meminta tolong pada saat orang lain di dalam rumah sang penculik. Ketika tamu berkunjung ke rumah Jake, pria itu juga tak lupa untuk menyalakan musik dengan cukup keras sehingga Jamie tidak bisa mendengar apa yang terjadi di sana. Diketahui bahwa Jake secara rutin memeriksa halaman tempat tinggalnya untuk dapat memastikan orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui rahasia gelapnya. Hari berganti hari dan bulan telah berganti bulan. Tak terasa, Jamie telah diculik oleh pria berwajah polos ini selama hampir 3 bulan lamanya. Atau lebih tepatnya, selama 88 hari. Sampai pada suatu sore, tepatnya tanggal 10 Januari di tahun 2019, Jake memberitahu Jamie bahwa dia akan pergi selama 5-6 jam ke rumah orang tuanya. Jake lalu menyuruh Jamie untuk kembali masuk ke ruang rahasia itu dengan membawa barang-barangnya seperti biasa. Sebab Jake akan segera pergi, jadi ia tidak mau Jamie berkeliaran di dalam rumahnya tanpa pengawasan dari dirinya. Ia khawatir keberadaan Jamie akan diketahui oleh para tetangga sekitar. Hari itu, Jake rupanya tidak mengunci penutup dari ruang rahasia itu dan hanya menaruh beberapa barang seperti misalnya barbel di atas penutup tersebut sebagai pemberat agar tidak mudah terbuka. Jake sangat yakin bahwa gadis muda itu tidak akan berani melarikan diri setelah apa yang ia lakukan terhadap Jamie dan kedua orang tuanya. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab rupanya Jamie pernah beberapa kali ingin melarikan diri dan tindakannya itu ketahuan oleh Jake. Hingga akhirnya pria tersebut pun marah dan menghukum Jamie, sehingga ia sangat yakin bahwa Jamie tidak akan pernah melarikan diri lagi. Ternyata Jamie memanfaatkan momen perginya Jake dari rumah saat itu untuk melarikan diri. Ia mulai berusaha untuk membuka penutup ruang rahasia yang telah ditimpa oleh pemberat dan berbagai benda lainnya saat itu dengan cukup mudahnya. Setelah berhasil terbuka, Jamie segera bersiap melarikan diri. Saat itu, Jamie hanya mengenakan kemeja dan juga celana tipis serta sepasang sepatu kets yang telah usang milik Jake sang penculik. Padahal hari itu sedang musim dingin. Ketika Jamie berhasil sampai di jalanan, ia bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Janitor. Saat itu, rupanya Jane sedang berjalan-jalan dengan anjing peliharaannya. Ketika itu, Jamie mendekati Jane dan mengatakan bahwa ia tersesat dan tidak tahu di mana ia berada, sebab seseorang telah menahan dirinya. Tanpa diduga, rupanya Jane menyadari bahwa Jamie adalah sosok yang sering ia lihat di berita. Menyadari hal itu, ia pun segera membawa remaja itu ke rumah tetangga sekitar yang bernama Christine Kasinkes. Sesampainya di sana, Jane dan Christine mulai mengamankan Jamie semaksimal mungkin. Mereka memberikan Jamie makan dan minum, menyiapkan selimut, dan hal-hal lainnya. Berharap Jamie akan nyaman berada di sana. Sebab hari itu diketahui cuaca sangat dingin dan Jamie hanya memakai pakaian tipis. Jadi mereka berusaha membuat gadis itu tetap hangat dan tenang kala berada di sekeliling mereka. Warga yang menyaksikan Jamie waktu itu melihatnya cukup tenang, namun memang ia agak pendiam, sedikit linglung, dan terlihat terkejut karena Jamie sepertinya tak menyangka bahwa para warga ini mengenali dirinya dari liputan berita. Tak lama kemudian, pemilik rumah yakni Christine Kasinkes melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian melalui layanan darurat 911. Berikut ini potongan percakapannya. Jake Patterson. Do we know what type of vehicle or if he works anywhere? Does he work? He doesn't work, and I asked her what kind of car it was. It's a red. He used to be in the military. And did she say he's gone right now? Yes, and she doesn't know where he went or what he does. He might come. Yep. So if the cops could get here soon, we would. I have many deputies headed that way. I'm going to keep you on the line. Okay.
Sambil menunggu kedatangan dari pihak kepolisian, Jamie rupanya sempat bermain dengan anak anjing milik Christine. Ketika itu, Jamie terlihat nyaman dan ia tampak senang bermain-main dengan anak anjing tersebut. Setelah polisi tiba, Jamie kemudian memberitahu pihak berwenang bahwa ia telah disekap oleh penculik yang bernama Jack Peterson yang juga telah membunuh orang tuanya. Jamie menginformasikan bahwa ia disekap hanya beberapa rumah dari lokasinya saat ini yang memang masih berada di lingkungan tersebut. Gadis itu juga memberikan ciri-ciri fisik dari pelaku dan juga kendaraan yang pria itu tumpangi. Sekitar pukul 16:45 waktu setempat, polisi kemudian mengeluarkan Jamie dari area itu demi keselamatannya. Dengan petunjuk yang Jamie berikan tadi, tentunya memudahkan polisi untuk menangkap sang pelaku. Dan benar saja, polisi kemudian melihat mobil Jack melewati rumah itu. Setelah seorang polisi menghentikannya, Jack lalu keluar dari kendaraannya dan mengatakan, "Sayalah yang melakukannya." Jack Peterson kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Setelah 1 jam, Jamie melarikan diri. Polisi mengatakan bahwa saat itu Jack tahu bahwa Jamie telah kabur dan ia tengah mencari keberadaan Jamie di jalan-jalan setempat. Di sisi yang lain, Jamie rupanya telah dibawa ke rumah sakit untuk segera dicek kesehatannya. Di sana, Jamie dijaga dengan cukup ketat. Pada keesokan paginya, pihak berwajib lalu menyerahkan Jamie kepada bibinya yang bernama Jennifer Smith. Kini, ia menjadi penerima hak asuh atas Jamie. Inilah penampakan kendaraan milik Jack Peterson yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Steve Lykin, yakni Presiden Jenny O. Turkey Store yang merupakan tempat orang tua Jamie Close bekerja, telah mengumumkan bahwa pada tanggal 24 Januari mereka akan memberikan hadiah uang sebesar $25.000 atau sekitar 391 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat menemukan keberadaan Jamie Close. Kini, setelah Jamie berhasil melarikan diri dari penjahat, pihaknya akan tetap memberikan uang tersebut kepada Jamie sebagai bentuk penghargaan karena telah berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Steve mengatakan bahwa keberanian serta kekuatan Jamie benar-benar menginspirasi anggota tim kerja mereka dari seluruh dunia. Seiring telah ditangkapnya Jack Peterson, Jamie kini telah sangat aman berada di pelukan keluarganya. Seluruh masyarakat menyambut hangat kepulangan Jamie. Setiap sudut-sudut kota terdapat tulisan penyemangat untuk anak tak berdosa tersebut. Masyarakat tampaknya begitu sangat bahagia atas selamatnya Jamie dari ancaman sang penjahat. Kini, polisi terus menginterogasi dan menggali informasi dari sang pelaku serta mengumpulkan semua bukti-bukti agar kasus ini segera dapat dibawa ke pengadilan. Berdasarkan keterangan yang polisi berikan kepada media, bahwa mereka tidak yakin Jack Peterson ini memiliki kontak media sosial dengan Jamie ataupun juga dengan keluarganya. Bahkan beberapa kerabat Jamie juga mengakui bahwa mereka tidak mengenali nama Jack Peterson atau sosoknya sama sekali. Ketika diinterogasi, Jack mengatakan bahwa ia tengah bekerja di sebuah pabrik keju dekat Almina, Wisconsin ketika pertama kali ia melihat Jamie, yakni sekitar awal Oktober. Dikatakan bahwa dalam perjalanannya menuju ke pabrik keju itu, pria tersebut berhenti ke belakang sebuah bus sekolah di kawasan setempat. Waktu itu, dia melihat Jamie sedang naik bus sekolah di dekat rumahnya. Jack menerangkan bahwa ia tidak mengenali siapa gadis tersebut dan juga tidak mengetahui siapa sajakah yang tinggal di rumah itu atau berapa banyak orang yang tinggal di rumah tersebut. Jack juga mengatakan bahwa ketika ia melihat Jamie, ia langsung mengetahui bahwa itu adalah gadis yang akan dia ambil. Ya, tindakan jahat ini telah Jack lakukan secara acak. Jadi saat itu, Jamie lah yang menjadi sasaran empuknya. Pada malam penculikan itu, Jack membawa senapan pompa Mossberg ukuran 12 milik ayahnya. Ia mengatakan kepada penyelidik
bahwa memutuskan untuk memilih senjata tersebut karena ia rupanya telah melakukan penelitian dan juga mengetahui bahwa senapan merek tersebut adalah salah satu senapan yang paling banyak diproduksi atau dimiliki oleh masyarakat setempat dan berasumsi bahwa senpi itu akan lebih sulit untuk dilacak oleh pihak kepolisian. Selain itu, Jack juga menyatakan bahwa ia merasa bahwa peluru berukuran 12 dari senpi itu akan menimbulkan kerusakan paling besar pada seseorang dan kemungkinan besar akan menjadi pilihan peluru dan senjata terbaik untuk menghabisi korban di kepalanya. Sehingga menurutnya, korban tidak terlalu tersiksa di akhir-akhir kehidupannya. Menurut pengakuan yang Jack sampaikan kepada penyelidik, bahwa ia merencanakan tindak kriminal ini dengan sangat hati-hati. Makanya saat itu, ia mengenakan pakaian serba hitam, memasang plat nomor curian di mobilnya, mengenakan sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari di senapannya. Selain itu, Jack juga sengaja mencukur jenggot dan kumisnya, serta menggunduli kepalanya dan mandi sebelum meninggalkan rumahnya dengan tujuan agar tidak meninggalkan DNA atau rambut apapun di tempat kejadian. Bukan hanya itu saja, Jack bahkan dengan hati-hati memilih pakaian yang akan ia kenakan malam itu, yakni sepatu bot kerja berwarna coklat, celana jeans biru, jaket hitam, sarung tangan kerja, dan masker balaklava hitam untuk menutupi wajahnya. Jack juga mengakui kepada pihak kepolisian bahwa motifnya di awal adalah untuk menodai Jamie, akan tetapi ia mengurungkan niat tersebut dan tidak menindaklanjutinya. Sebab ia terlalu merasa bersalah kepada gadis tersebut karena sebelumnya sempat menghabisi kedua orang tuanya. Jadi akhirnya ia hanya tidur seranjang saja dengan gadis di bawah umur itu tanpa menodainya. Jamie mengatakan kepada penyelidik bahwa Jack akan memaksanya untuk tetap berada di bawah ruang rahasia itu hingga 12 jam tanpa makan, air, ataupun istirahat di kamar mandi. Jamie mengatakan bahwa Jack pernah memukul punggungnya dengan sangat keras menggunakan pegangan alat yang biasa digunakan untuk membersihkan tirai jendela ketika Jamie mencoba keluar dari ruang rahasia itu. Jamie ingat betul bahwa Jack memberitahunya bahwa jika hal itu terjadi lagi, maka hukumannya akan lebih buruk di lain waktu. Jack juga mengaku bahwa sekitar Natal, ia sempat meninggalkan Jamie di ruang rahasia di rumahnya itu selama lebih dari 12 jam. Waktu itu, Jack rupanya pergi mengunjungi kakek dan neneknya. Ketika hari ke-88 penahanan Jamie, diketahui bahwa Jack terus mengikuti laporan berita tentang hilangnya Jamie dan pembunuhan orang tuanya yang saat itu terus muncul di berbagai pemberitaan media. Dan saat itulah ia mengetahui nama dari kedua orang tua Jamie. Jack juga mengatakan bahwa pada saat itu ia sangat yakin akan lolos dari kejaran polisi atas tindak kriminal yang ia lakukan. Sebab ia sangat yakin telah merencanakan ini dengan hati-hati dan sangat sempurna. Kepercayaan diri Jack juga semakin tumbuh setelah ia belum juga ditangkap selama 2 minggu pertama. Setelah proses penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa mobil Jack Peterson sempat terekam kamera dashboard mobil polisi ketika malam kejadian. Rekaman kamera dashboard dari malam penculikan itu telah menunjukkan bahwa polisi tanpa sadar melaju melewati mobil Jack yang tengah membawa Jamie di dalam bagasinya. Kala itu, polisi tengah menuju ke TKP setelah menerima panggilan darurat dari mendiang ibu Jamie. Jack kemudian mengatakan kepada penyelidik bahwa saat itu dia sengaja memperlambat kecepatannya untuk menghindari kecurigaan polisi. Jack juga menambahkan bahwa ia yakin bahwa akan ditangkap saat itu juga. Pada hari Jamie melarikan diri menuju kebebasannya, Jack dilaporkan sedang mengisi lamaran kerja di sebuah perusahaan di Wisconsin. Di kolom bagian keterampilan di berkas lamaran kerjanya, Jack menggambarkan dirinya sebagai seorang pria yang jujur dan juga pekerja keras. Ia kemudian menjelaskan bahwa tidak memiliki banyak pengalaman, akan tetapi ia berjanji jika diterima nanti, ia akan rajin dan memastikan bahwa akan cepat belajar di tempat kerja barunya itu. Perlu kita ketahui bersama
bahwa setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Jake tidak memiliki riwayat tindakan kriminal di Wisconsin. Pihak kepolisian yang menangani kasus ini diketahui tidak mengajukan tuntutan terhadap Jake Peterson terkait dengan 88 hari penyekapan terhadap Jamie Close dikarenakan mereka tidak ingin Jamie yang masih berusia 13 tahun itu nantinya diinterogasi sehingga membuat gadis itu menjadi terbeban. Mereka yakin bahwa ada cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat bagi Jake tanpa memerlukan dakwaan tambahan. Akhirnya, Jake Peterson didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan yang disengaja tingkat pertama, kemudian 1 tuduhan penculikan, dan 1 lagi tuduhan perampokan bersenjata pada tanggal 14 Januari tahun 2019 dengan jaminan yang ditetapkan sebesar $5 juta atau hampir sekitar 78 miliar rupiah. Namun kemudian, hakim setuju untuk membatalkan tuduhan perampokan bersenjata terhadap Jake ini. Hakim James Babler mengatakan kepada Jake bahwa ia adalah salah satu orang paling berbahaya yang pernah hidup di planet ini dan menggambarkannya sebagai perwujudan kejahatan. Jamie yang tidak hadir di pengadilan mengungkapkan bagaimana dia berhasil mengakali penculiknya. Jamie mengatakan, "Ada beberapa hal yang Jake Peterson tidak akan pernah bisa ambil dariku. Dia tidak bisa mengambil kebebasanku. Dia pikir dia bisa memilikiku dan ternyata dia salah. Saya lebih pintar. Saya memperhatikan rutinitasnya dan saya mengambil kembali kebebasan saya. Kini aku akan selalu mendapatkan kebebasanku, sedangkan dia tidak sama sekali." Selain itu, Jamie juga menulis bahwa Jake mencoba menculik dirinya dan tidak peduli siapa yang dia sakiti atau siapa yang ia kurung untuk melakukan itu. 5 anggota keluarga Jamie, termasuk paman serta bibinya, telah menyampaikan pernyataan dampak emosional korban dan menyerukan agar Jake Peterson diberikan hukuman maksimal. Mike Close, paman Jamie berkata, "Karena monster ini, Jamie tidak akan didampingi ibu dan ayahnya di pertunjukan tarinya. Dia tidak akan meminta saudara laki-laki saya mengantarkannya ke pelaminan di hari pernikahannya." Pada tanggal 24 Mei, Jake Peterson dijatuhi hukuman maksimal 2 kali hukuman seumur hidup berturut-turut tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan tersebut, ditambah lagi dengan 40 tahun untuk kasus penculikan yang telah ia lakukan. Ketika mendengarkan vonis tersebut, Jake Peterson menangis dan ia mengatakan, "Saya akan mati untuk membawa mereka kembali. Saya tidak peduli dengan diri saya sendiri," ujar Jake saat itu. Ketika berada di penjara pada bulan Maret, Jake menuliskan surat sebagai jawaban atas pertanyaan yang dikirimkan kepadanya oleh seorang reporter dari sebuah stasiun televisi. Di dalam surat itu, Jake meminta maaf atas tindakan kriminal yang telah ia lakukan dan menyatakan bahwa kejahatan tersebut dilakukan akibat besarnya dorongan di hatinya. Jake menambahkan bahwa niatnya sejak awal adalah untuk mengakui semua kesalahannya demi bisa menyelamatkan Jamie dan keluarganya dari trauma kasus yang akan dibawa ke pengadilan. Diketahui juga, pada saat Jake berada di penjara, salah satu reporter televisi telah menerima panggilan telepon seluler dari Jake Peterson. Pria berkacamata tersebut menjawab singkat pertanyaan yang telah dikirimkan kepadanya melalui surat. Saat itu, Jake langsung menjelaskan tentang apa saja yang ia lakukan bersama dengan Jamie di rumahnya. Ia bercerita bahwa mereka berdua sering menghabiskan waktu dengan menonton televisi, bermain permainan papan, mengobrol tentang berbagai hal, dan Jake juga bercerita bahwa dirinya dan juga Jamie sering memasak bersama. Ia menegaskan bahwa semua yang mereka buat di rumah itu adalah hasil kerjasama mereka berdua. Tapi tentu saja, Jamie melakukan segala aktivitas di rumah itu secara terpaksa, dikarenakan takut dengan Jake yang bisa saja sewaktu-waktu menghilangkan nyawanya. Meskipun saat itu Jake tidak menyentuh Jamie, namun tetap saja gadis itu ingin bebas dan hidup dengan normal bersama dengan keluarga yang menyayanginya.
Jake juga mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tidak mereka bicarakan ketika sedang berdua adalah situasi yang sedang mereka hadapi. Jake mengatakan bahwa ia tidak pernah membahas masalah kematian orang tua Jamie dikarenakan telah diliputi rasa bersalah. Kakek dari Jake telah menyatakan bahwa ada yang tidak beres terjadi pada cucunya itu dan mereka tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Lebih lanjut lagi, kakek dari Jack ini mengatakan bahwa mereka benar-benar sedih dengan kejadian tersebut dan peristiwa ini merupakan hal yang tidak mudah untuk mereka hadapi. Sang kakek menggambarkan Jack sebagai sosok yang pemalu, pendiam, dan sering menjauh dari keramaian. Meskipun demikian, sang kakek melihatnya selama ini sebagai anak yang baik dan juga sopan. Dikatakan bahwa Jake lebih sering menghabiskan waktunya di depan komputer dibandingkan dengan berinteraksi sosial secara langsung di dunia nyata. Adapun Patrick Peterson, yakni ayah dari Jake, mengatakan kepada seorang reporter bahwa anaknya itu telah membuat catatan permintaan maaf kepada Jamie. Selama ini, Jake telah berusaha mencoba menghubungi Jamie dan berharap bahwa gadis itu akan memaafkan kesalahannya. Di sisi yang lain, ibu dari Jake, yakni Deborah Free, sangat terpukul dengan tindakan putranya. Kini, ia sedang berjuang untuk membangun kembali kehidupannya yang hancur akibat kejahatan yang telah putranya lakukan. Pada tanggal 20 Juni, Jake Peterson terdaftar secara resmi sebagai pelanggar perbuatan asusila. Meskipun ia tidak menodai Jamie, namun hukum di sana menerapkan hal tersebut karena melihat niat Jake di awal adalah untuk menodai gadis di bawah umur tersebut. Sehingga kini ia telah masuk ke dalam daftar orang yang patut diwaspadai oleh masyarakat, terlebih lagi kepada anak-anak di bawah umur. Diketahui ketika berada di penjara New Mexico, Jake berkelahi dengan narapidana lainnya. Tidak diketahui apa penyebabnya. Lalu, yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, bagaimanakah kehidupan Jamie Close pasca mengalami banyak kejadian tragis yang telah menimpa kehidupannya? Sejak berkumpul dengan bibi dan pamannya, Jamie telah kembali ke kehidupan normalnya. Ketika kembali, semua keluarga menyambutnya penuh haru dan banyak tangisan dalam penyambutan pulangnya Jamie ke pelukan mereka. Pada malam pertama setelah Jamie lolos, ia tidur dengan sangat nyenyak di rumah sang bibi. Jennifer Smith, bibi yang sangat menyayangi Jamie ini, mengaku ia senang keponakannya itu kini telah berada di sisinya sepanjang malam. Jennifer bercerita, meskipun liburan Natal datang dan pergi tanpa tanda-tanda keberadaan Jamie waktu itu, sementara pencarian itu terus berlanjut, bibi Jamie ini bersikeras untuk menyimpan hadiah Natal bagi gadis itu di bawah pohon Natal mereka. Jennifer mengatakan, hadiah ini akan saya simpan di sini dan menunggu Jamie pulang. Saya tahu dia sudah dekat dan saya tidak pernah putus asa dengan harapan itu, ujar Jennifer. Selama musim panas, Jamie Close melakukan perjalanan bersama dengan keluarganya dengan mendaki taman di negara bagian. Hari-harinya telah diisi dengan berbagai kesibukan dan kegiatan positif lainnya. Jamie diketahui juga sangat bersyukur Molly, sang anjing peliharaannya, selamat dari peristiwa tragis itu. Baginya, Molly adalah segala-galanya yang bisa membuatnya lebih bahagia dalam menjalani sisa hidupnya. Jamie yang diketahui memiliki keluarga besar tersebut banyak menghadiri berbagai acara pernikahan serta berbagai perayaan ulang tahun yang diadakan oleh kerabatnya, termasuk perayaan besar untuk ulang tahunnya sendiri. Pada peringatan 1 tahun penculikannya, Jamie mengatakan, "Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada semua orang atas kebaikan serta kepedulian yang ditunjukkan orang-orang di seluruh negeri ini kepada saya. Kini, saya sangat senang bisa berada di rumah dan kembali melakukan aktivitas yang saya sukai. Saya senang berkumpul dengan semua teman-teman dan saya merasa lebih kuat setiap harinya," ujar Jamie Close. Sekarang, ketika penculiknya menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi karena kejahatannya, Jamie dan keluarganya meminta privasi untuk kehidupan mereka selanjutnya.
setelah beberapa waktu belakangan ini terus diliput oleh berbagai media. Jamie dikatakan terus berusaha dengan keras untuk perbaikan emosionalnya. Dia bergerak maju dan dengan berani hingga akhirnya mendapatkan kembali kehidupannya. Bahkan Jamie diketahui mendapatkan sebuah penghargaan dari anggota parlemen negara bagian Wisconsin karena berhasil menyelamatkan dirinya dari sang penculik. On behalf of the state of Wisconsin, I am so proud to present our Hometown Hero Award to Miss Jamie Kloss. Pada acara ini, Jamie terlihat tengah menguatkan dirinya. Meskipun mendapatkan penghargaan tersebut, ekspresi Jamie terlihat agak sedih. Mungkin saja saat itu ia sedang rindu dan memikirkan kedua orang tuanya. Beruntungnya, Jamie memiliki keluarga besar seperti paman dan bibinya, kakek, para sepupu, serta kerabat lainnya yang selalu menyemangatinya untuk terus semangat menjalani kehidupannya. Kisah Jamie ini begitu menginspirasi kita untuk selalu bersyukur dan tetap menghargai kehidupan, terlepas dari apapun cobaan berat yang mungkin saja telah kita alami. Di dalam hal ini, ternyata bukan hanya Jamie yang mendapatkan penghargaan, namun juga Janeter, yakni wanita parubaya yang merupakan orang pertama yang menyelamatkan Jamie ketika baru saja meloloskan diri dari rumah sang penculik. Ia diketahui mendapatkan penghargaan ini dari pemerintah setempat karena telah membantu anak itu ketika benar-benar membutuhkan pertolongannya. Kami, segenap tim Cerita Miranti, mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian kedua orang tua Jamie. Semoga Jamie dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan akan cobaan hidup ini dan kembali semangat dalam menjalani sisa-sisa kehidupan. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan channel ini, untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.